Sebelumnya saya buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habib Ayasi Gorib dengan NPM 2214231066. Saya berasal dari kelas TIPB, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi dari mata kuliah satuan operasi dengan judul jurnal yang saya ambil, yaitu studi kasus kondisi radiator pada performa mesin sistem pendingin melalui komputasi dinamik fluida di PLTD Batakan. Kenapa sih saya mengambil jurnal ini? Alasan saya menggunakan jurnal ini adalah saya menggunakan jurnal studi kasus ini sebagai referensi untuk memperoleh informasi tentang bagaimana kondisi radiator dan desain siripnya dapat mempengaruhi performa sistem pendingin mesin. Jurnal ini juga dapat memberikan wawasan yang berguna dalam pengembangan sistem pendingin mesin yang lebih efisien dan handal. Jadi seperti itu alasan saya kenapa saya mengambil jurnal tersebut, jurnal ini. Yang pertama itu pendahuluan. Dalam usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah Indonesia, pembangkit listrik berbahan bakar minyak sering menjadi sorotan nasional karena dari segi operasional memerlukan biaya operasi yang relatif tinggi dibandingkan jenis pembangkit lain di mana kondisi ini didominasi oleh unit PLTD. Radiator merupakan salah satu peralatan utama sistem pendingin yang digunakan untuk menukarkan energi dalam bentuk panas antara fluida yang berbeda temperatur dan dapat terjadi melalui kontak langsung maupun secara kontak tidak langsung. Oleh karena itu, hasil penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui akibat dari adanya kerusakan sirip radiator pada mesin pendingin. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Studi kasus mengenai kondisi radiator pada performa mesin sistem pendingin melalui komputasi dinamik fluida di PLTD Batakan merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis performa radiator dalam sistem pendingin mesin. Penelitian ini melibatkan pengamatan terhadap kondisi radiator dengan desain sirip yang berbeda, yaitu kondisi ideal dengan sirip 100%, 75%, dan 50%, melalui pendekatan komputasi dinamik fluida. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desain sirip pada radiator dapat mempengaruhi performa sistem pendingin mesin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam pengembangan sistem pendingin mesin yang lebih efisien dan handal. Nah, alat apa sajakah yang digunakan dalam jurnal ini? Dalam jurnal ini, alat yang digunakan tidak secara spesifik disebutkan. Namun, dalam penelitian terkait, beberapa alat umum yang mungkin digunakan dalam jurnal ini adalah termokopel, alat ukur radiator, alat ukur laju perpindahan panas, dan alat ukur efektivitas penyerapan panas. Selain itu, dalam penelitian terkait juga disebutkan penggunaan alat untuk memasang termokopel pada radiator dan alat untuk memasukkan cairan fluida atau coolant ke dalam radiator. Alat yang pertama yaitu termokopel. Proses kerja termokopel mengacu pada konversi perubahan suhu menjadi perubahan tegangan listrik. Ketika termokopel terpapar suhu, ini menciptakan perbedaan suhu antara dua konduktor yang berbeda. Akibatnya, terjadi perbedaan potensial yang dapat diukur dan dikonversi menjadi suhu. Manfaat termokopel termasuk keakuratannya dalam mengukur suhu tinggi, kecepatan responsnya, serta kemampuannya untuk digunakan dalam lingkungan yang keras dan ekstrim. Ini membuat termokopel menjadi pilihan umum dalam berbagai aplikasi industri dan limbah. Selanjutnya yang kedua yaitu alat ukur radiator. Alat ukur radiator dapat digunakan untuk mengukur suhu pada radiator dan memantau kinerja sistem pendingin mesin. Alat ini dapat membantu dalam menentukan apakah radiator berfungsi dengan baik atau tidak, serta memantau suhu pada radiator untuk mencegah overheat pada mesin. Dalam studi kasus ini, alat ukur radiator mungkin digunakan untuk mengukur suhu pada radiator dan memantau kinerja sistem pendingin mesin. Selain itu, alat ukur radiator juga dapat digunakan untuk membandingkan performa radiator dengan desain sirip yang berbeda, yaitu kondisi ideal dengan sirip 100%, 75%, dan 50%. Dengan menggunakan alat ukur radiator, kita dapat memantau kinerja sistem pendingin mesin secara akurat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga performa mesin yang optimal.
Alat yang ketiga yaitu alat ukur laju perpindahan panas. Alat ukur laju perpindahan panas seperti flowmeter termal memiliki proses kerja dan manfaat yang penting dalam berbagai aplikasi. Flowmeter termal mengukur perubahan panas yang disebabkan oleh aliran fluida untuk menghitung laju aliran. Dan ini penting dalam berbagai industri, termasuk industri minyak, gas alam, dan petrokimia. Selain itu, alat ukur termal juga digunakan untuk mengukur suhu pada ruangan atau lingkungan, dan dapat membantu dalam mengendalikan biaya operasional dan pemeliharaan. Lalu yang terakhir yaitu alat ukur efektivitas penyerapan panas. Alat ukur efektivitas penyerapan panas memiliki proses kerja dan manfaat yang penting dalam berbagai aplikasi. Efektivitas penyerapan panas adalah parameter yang mengukur seberapa jauh target penyerapan panas telah tercapai. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur efisiensi alat penukar panas, yang merupakan alat yang memindahkan panas dari dua fluida. Efektivitas penyerapan panas dapat dinyatakan dengan perbandingan panas minimum terhadap laju pertukaran panas, dan merupakan parameter untuk mengklasifikasi kerja suatu alat penukar panas. Studi juga menunjukkan bahwa efektivitas alat penukar panas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti laju aliran fluida dan temperatur fluida masuk. Berikut ini adalah gambar-gambar alat ukur yang digunakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan jelaskan. Selebihnya saya minta maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.